Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG, dan teman-teman sekalian. Saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tafsir Tarbawi yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Yang mana ayatnya tersebut yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua muslim. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 20 sampai ayat 15. Adapun asbabun nuzul Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 sampai 15. Yang mana Surah Al-Ankabut itu merupakan surah Makkiyah yang banyak berbicara tentang ujian keimanan, keteguhan hati, serta kisah para nabi dan menghadapi penentangan kaumnya secara umum. Secara umum, surah ini diturunkan untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang saat itu tengah menghadapi berbagai cobaan dari kaum Quraisy di Makkah. Menurut para musafir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Asy-Syuuti, tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya asbabun nuzul ayat ini secara langsung. Namun, para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan sebagai penghibur dan penguatan bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang sedang mengalami tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy di Makkah. Ayat ini mengingatkan kepada mereka bahwa perjuangan dan dakwah para nabi terdahulu seperti Nabi Nuh juga penuh ujian dan penolakan, bahkan berlangsung selama berabad-abad. Namun kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh akhirnya membawa kemenangan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Lababun Nuqul fi Asbabin Nuzul, tidak terdapat riwayat khusus yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini secara langsung. Namun, ayat ini diturunkan dalam konteks menguatkan hati Rasulullah SAW dan memberi contoh kesabaran melalui kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini menjadi perbandingan antara perjuangan Rasulullah SAW dengan para rasul sebelumnya, khususnya dalam menghadapi penolakan dari kaumnya, yaitu As-Suyuti Lubabun Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Kemudian Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bentuk penghiburan bagi Nabi Muhammad SAW agar tetap sabar dan istiqomah dalam berdakwah sebagaimana Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun, tetapi hanya sedikit yang beriman. Kemudian
Dengan demikian, asbabun nuzul secara maknawi dari Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15 adalah untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi penentangan kaum Quraisy. Kemudian menjadi pelajaran bagi kaum mukminin bahwa ujian dan cobaan merupakan bagian dari perjalanan iman sebagaimana dialami para nabi terdahulu. Kemudian menegaskan sunnatullah dalam dakwah, bahwa kemenangan dan keselamatan selalu berpihak kepada orang-orang yang sabar, ikhlas, dan teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penafsiran Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15. Tafsir Ibnu Katsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaumnya dan berdakwah selama 950 tahun. Namun hanya sedikit yang beriman kepadanya. Lamanya masa dakwah tersebut menggambarkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penolakan dan ejekan dari kaum yang keras kepala. Ketika mereka tetap ingkar, Allah menimpa azab berupa banjir besar atau tufan yang menenggelamkan mereka, sedangkan Nuh dan para pengikutnya diselamatkan dengan bahtera. Menurut tafsir Al-Maraghi, menafsirkan bahwa penyebutan angka 1000 tahun kurang 50 tahun bukan sekedar menunjukkan lamanya masa dakwah, tetapi juga mengandung pesan moral dan pendidikan, bahwa perjuangan menegakkan kebenaran membutuhkan waktu, proses, dan kesabaran yang panjang. Kemenangan tidak datang dengan cepat, tetapi melalui keteguhan iman dan usaha yang terus-menerus. Menurut tafsir At-Tabari. Sementara itu, At-Tabari menekankan bahwa peristiwa penyelamatan Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya merupakan ayat atau tanda kebesaran Allah bagi seluruh manusia. Hal ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong orang-orang beriman dan menghancurkan kaum zalim, sehingga kisah ini menjadi pelajaran universal bagi umat manusia sepanjang zaman. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pesan utama penafsiran Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15 adalah keteladanan dalam kesabaran dan keteguhan dalam berdakwah dan mendidik. Kemudian peringatan bagi orang-orang zalim bahwa penolakan terhadap kebenaran akan berujung pada kehancuran. Jaminan pertolongan Allah bagi orang beriman, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya. Kemudian nilai pendidikan moral dan spiritual, yakni pentingnya istiqomah, keikhlasan, dan kesabaran dalam mengemban amanah kebenaran. Selanjutnya itu pembahasan dalam konteks pendidikan Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15. Quran surah Al-Ankabut ayat 14-15 mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan dengan dunia pendidikan Islam. Ayat ini menceritakan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam dalam mendidik dan membimbing kaumnya menuju jalan yang benar selamanya. Selama 950 tahun, meskipun hanya sedikit yang beriman, Nabi Nuh tetap sabar, tekun, dan tidak berputus asa dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut terdapat sejumlah nilai pendidikan yang dapat diambil sebagai pelajaran penting dalam konteks pendidikan masa kini. Yang pertama itu nilai kesabaran dan keteguhan dalam mendidik. Salah satu nilai utama yang terkandung dalam ayat ini adalah kesabaran. Nabi Nuh berdakwah dalam waktu yang sangat lama tanpa menyerah, meskipun menghadapi penolakan dan cemoohan dari kaumnya. Selanjutnya itu nilai keikhlasan dalam menyampaikan ilmu. Nabi Nuh berdakwah bukan karena mengharapkan imbalan duniawi, tetapi semata-mata karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan atau ikhlas dalam pendidikan. Seorang pendidik sejati harus menanamkan niat yang lurus, mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk kemaslahatan umat. Dalam pendidikan Islam, keikhlasan menjadi fondasi utama agar proses pembelajaran membawa berkah dan bernilai ibadah. Yang selanjutnya, nilai keteladanan dan konsistensi. Nabi Nuh tidak hanya menyampaikan ajaran secara lisan, tetapi juga menjadi teladan hidup bagi pengikutnya. Teladan merupakan metode pendidikan sangat efektif karena peserta didik dapat lebih mudah meniru perilaku daripada sekedar menerima teori. Dalam pendidikan modern, nilai istiqomah dan keteladanan moral
harus dimiliki oleh guru, dosen maupun orang tua agar nilai-nilai kebaikan dapat tertanam dalam diri peserta didik. Selanjutnya itu nilai penghargaan terhadap waktu dan proses. Lamanya masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun mengandung pesan bahwa perubahan pendidikan membutuhkan waktu dan proses. Seorang pendidik tidak boleh berharap hasil atau yang instan karena membentuk karakter dan akhlak melalui ketelatenan dan kesabaran yang panjang. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan pembinaan secara berkelanjutan dan berproses. Selanjutnya, nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidikan. Ayat ini juga menggambarkan bahwa ketika kaum Nabi Nuh tetap menolak kebenaran, Allah memberikan hukuman berupa banjir besar. Hal ini mengandung nilai ketegasan dan keadilan dalam pendidikan. Seorang pendidik tidak hanya harus sabar dan lemah lembut, tetapi juga perlu tegas dalam menegakkan disiplin agar tercipta lingkungan belajar yang tertib dan bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.